Sinar matahari menyelinap melalui tirai tebal jendela kaca lantai 20, menyinari langsung meja besar tempat Trendeng duduk. Di luar, pemandangan seluruh kota yang ramai, dengan jalan-jalan yang sibuk dan gedung-gedung yang berderet menjulang ke langit. Di dalam kantor, suasananya sangat sunyi. Hanya ada suara ketukan pena yang berirama di atas meja kayu. Trendeng, pendiri, dan juga ketua grup layanan publik terbesar di wilayah tersebut, sedang menatap dengan saksama surat yang tergeletak rapi di depannya. Surat itu tidak mencantumkan nama pengirim, tetapi isinya penuh dengan kemarahan dan kebencian. Setiap baris kata seperti pisau yang mengiris hatinya. Kepada Bapak Ketua, kami tidak bisa tahan lagi. Ibu Heng, manajer tim sanitasi, telah menggelapkan gaji para pekerja selama berbulan-bulan. Uang hasil keringat dan darah kami dikantonginya tanpa memedulikan penderitaan setiap keluarga. Kami tahu ini salah, tetapi siapa yang berani melapor? Dia punya kekuasaan, sedangkan kami hanyalah pekerja rendahan. Setiap kata seperti membebani pikirannya. Deng bukanlah orang asing bagi kesulitan kelas pekerja. Ia berasal dari keluarga miskin, pernah mengalami hari-hari kerja kasar untuk membangun kariernya. Tetapi justru hal itu membuatnya semakin resah. Bagaimana mungkin orang-orang yang melakukan pekerjaan paling berat diperlakukan dengan buruk seperti itu? Ia bertanya-tanya, pikirannya campur aduk. Ia menyandarkan punggungnya ke kursi, memejamkan mata sejenak, tetapi semua gambaran dalam surat itu muncul kembali dengan jelas. Para petugas kebersihan yang pernah dilihatnya di jalan dengan seragam pudar, tangan kasar, langkah lelah di bawah terik matahari. Ia pernah bangga bahwa perusahaannya telah membantu mereka mendapatkan pekerjaan tetap. Tetapi sekarang, ia menyadari bahwa kenyataannya tidak sesederhana itu. Sebuah pemikiran berani terlintas di benaknya. Jika ia hanya duduk di sini dan mendengarkan laporan, semuanya tidak akan pernah berubah. Ia harus mencari tahu sendiri. Ia berdiri, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon asisten kepercayaannya. Tidak lama kemudian, asisten Min masuk, membawa buku catatan. Ming adalah orang yang telah mengikuti Trendeng sejak awal merintis usaha, memahami betul ketegasannya. Tetapi kali ini, bahkan Min pun tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya ketika mendengar keputusan Deeng. Saya ingin turun menjadi petugas kebersihan, memeriksa situasi secara langsung, kata Deng dengan suara tegas. Ming membelalakan matanya, hampir tidak bisa berkata-kata. Anda, apa yang Anda katakan? Ketua sebuah perusahaan besar pergi memungut sampah? Ini tidak masuk akal sama sekali. Anda bisa menugaskan orang lain untuk memeriksa atau meminta manajer untuk memberikan penjelasan. Deng menggelengkan kepalanya, matanya tajam. Ming, jika saya ingin memahami semuanya dengan jelas, saya tidak bisa duduk di sini menunggu laporan di atas kertas. Lagi pula, jika tuduhan itu benar, Ibu Heng tidak akan pernah mengungkapkan kesalahannya di depan orang-orang yang saya tugaskan ke bawah. Saya ingin melihat kebenaran dengan mata kepala saya sendiri. Ming terdiam cukup lama, menatap bosnya dengan pandangan bingung bercampur kagum. Ia tahu, begitu Trendeng telah memutuskan sesuatu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Kalau begitu, saya akan menyiapkan seragam dan segala sesuatunya untuk Anda, jawab Min dengan suara putus asa. Deng mengangguk tersenyum tipis. Mulai besok saya akan menjadi petugas kebersihan. Jangan beritahu siapapun. Udara di ruangan itu seolah membeku di luar.
Sinar matahari masih bersinar terang, tetapi di dalam semuanya telah berubah. Ming menelan ludah, merasakan gelombang emosi yang aneh mengalir dalam dirinya. Ini bukan hanya keputusan yang berani, tetapi juga merupakan awal dari perjalanan yang penuh kejutan dan bahaya. Ketika Ming meninggalkan ruangan, Trendeng melihat kembali surat di atas meja sekali lagi. Saya akan mengungkap kebenaran. Tidak ada yang boleh mengeksploitasi para pekerja yang jujur. Matanya berkilat dengan ketegasan, siap menghadapi tantangan apapun di depannya. Hari masih gelap ketika Trendeng turun dari bus tua di dekat tempat pengumpulan sampah. Seragam biru pudar yang dikenakannya tidak ada yang mencolok, tetapi dengan sepatu keras dan sarung tangan karet yang ketat, setiap langkahnya agak canggung. Mendorong gerbang besi yang berat, ia memasuki area tempat berkumpulnya para pekerja. Area pengumpulan sampah itu penuh dengan tempat sampah besar. Bau busuk langsung menusuk hidungnya, membuatnya sedikit terhenti. Suara truk sampah yang bergemuruh, suara panggilan para pekerja bercampur dengan teriakan Ibu Hang, manajer tim sanitasi. Lambat seperti kura-kura, kalian mau membiarkan sampah menumpuk seperti gunung? Suara Ibu Hang melengking, penuh kebencian, mengalahkan suara bising di area tersebut. Trendeng merapikan topi yang dikenakannya, berusaha menyembunyikan tatapan tajam yang biasa ia gunakan dalam rapat perusahaan. Hari ini, ia hanyalah seorang pekerja baru. Mengedarkan pandangannya, ia melihat Ibu Ha Ngeng berdiri dengan tangan bersedekap, matanya mengawasi setiap orang. Pakaian manajernya yang rapi dan sepatu yang mengkilap menciptakan kontras dengan penampilan lusuh para pekerja di sekitarnya. Ia memandang Trendeng dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu menyeringai, "Anak baru, ya. Ingatlah untuk bekerja dengan cepat. Jangan sampai saya harus mengingatkan. Di sini tidak ada tempat untuk orang malas." Trendeng belum sempat menjawab, ia sudah berbalik dan meneriaki seorang petugas kebersihan yang sedang mendorong tempat sampah. "Bu Hoa, jangan kira karena sudah tua saya tidak berani memecat. Ya, kalau lambat sedikit lagi, saya potong gaji bulan ini." Bu Hoa, seorang wanita parubaya dengan wajah lelah, menundukkan kepalanya, melanjutkan pekerjaannya tanpa berani melawan. "Hello," sebuah suara lembut terdengar di samping Deng. Ia berbalik, melihat seorang pria kurus dengan mata cekung dan senyum yang dipaksakan. "Saya Nam, sudah lama bekerja di sini. Kamu anak baru, ya?" Ten Endeng mengangguk, tidak ingin banyak bicara. Pak Nam melirik ke sekeliling, lalu berbisik, "Bekerjalah dengan baik. Di sini tidak mudah untuk hidup." Tanpa membuang waktu, Ibu Heng segera membagi pekerjaan. "Kamu yang di sana, bersihkan area pusat kota. Cepat, bersih. Saya akan periksa." Ia menunjuk ke arah Trendeng. Deng mengangguk, mendorong gerobak sampah yang berat, memulai pekerjaannya. Gerobak itu berderit setiap kali bergerak, seperti suasana hati yang berat yang ia rasakan dari semua orang di sekitarnya. Jalanan dan pagi hari mulai ramai. Trendeng, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, memegang sapu panjang menyapu sampah di tengah lalu lalang orang. Tatapan orang-orang yang lewat tertuju padanya. Ada yang mengerutkan kening, ada yang tampak acuh tak acuh. Ia menundukkan kepalanya, fokus pada pekerjaannya, tetapi perasaan canggung masih belum hilang. Setiap kali menyapu, tumpukan sampah semakin banyak. Kantong plastik, kotak kertas, botol plastik, semuanya bercampur aduk di bawah kakinya. Ia menggunakan sekop untuk menyendok,
Sarung tangan karetnya dengan cepat menjadi kotor. Tiba-tiba, sebuah tawa terdengar dari belakang. Wah, Tan Bing tidak tahu cara bekerja, ya. Lihat, menyapu seperti itu kapan selesainya. Seorang pemuda bernama Toan, pekerja di tim yang sama, berdiri berkacak pinggang menatapnya dengan nada mengejek. Kamu tunggu saja, lama-lama juga akan terbiasa. Pak Nam angkat bicara membela, matanya menatap Toan penuh peringatan. Deng hanya diam, tangannya tetap bekerja dengan tekun. Ia tidak punya waktu untuk berdebat, juga tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Tetapi dalam hati, ia mengerti penghinaan dan ketidakpedulian ini adalah bagian dari lingkungan yang harus ditanggung oleh para pekerja di sini setiap hari. Pagi itu berlalu, keringat telah membasahi punggung terendeng. Ketika ia berhenti untuk beristirahat sejenak, Bu Hoa, wanita yang diteriaki Ibu Heng tadi pagi, mendekat, memberinya sebotol air minum. Kamu baru bekerja jadi belum terbiasa. Semangat ya, katanya, matanya ramah dan canggung. Terima kasih Bu, jawab Deng, mengambil botol air itu, merasakan kehangatan dalam tindakannya. Di kejauhan, Ibu He berdiri dengan tangan bersedekap mengawasi. Penampilannya yang penuh wibawa membuat suasana semakin menekan. Jangan malas-malasan, semua orang sama. Kalau tidak selesai jangan salahkan saya, teriaknya terus mendesak. Melihat sekeliling, Tran Deng perlahan menyadari bukan hanya pekerjaan yang berat, tetapi juga penindasan, penghinaan dari atasan yang telah membuat orang-orang di sini menjadi kebal. Ia berpikir dalam hati, ia harus masuk lebih dalam. Perjalanan ini baru saja dimulai. Sinar matahari naik tinggi, menyinari langsung jalan yang ramai tempat Tran Dien dan para pekerja lainnya bekerja. Gerobak yang penuh dengan kantong sampah berat mengeluarkan suara berderit setiap kali ia berusaha mendorongnya. Setiap langkahnya terasa semakin berat, bukan hanya karena beratnya tumpukan sampah, tetapi juga karena bau busuk yang menyengat langsung ke hidungnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan kerasnya pekerjaan ini, sesuatu yang sebelumnya hanya ia lihat melalui laporan di atas kertas. Sebuah kantong sampah besar baru saja diikat. Di dalamnya berisi segala macam sampah, mulai dari sisa makanan, kantong plastik, hingga pecahan kaca. Ia membungkuk, berusaha mengangkatnya, tetapi tangannya yang belum terbiasa dengan pekerjaan berat membuatnya oleng. Kantong sampah itu jatuh dengan keras ke tanah. Sebagian air sampah yang kotor muncrat, membasahi ujung celananya, membuatnya kaget dan mundur. Tepat pada saat itu, suara Ibu Ngeng terdengar dari belakang, tajam dan penuh ketidaksenangan. Kamu bekerja seperti apa? Baru pagi sudah membuat masalah, mau langsung dipecat. Eng mengangkat kepalanya, melihat Ibu Heng berdiri dengan tangan bersedekap mengawasi, matanya dingin penuh penghinaan. Tanpa menunggu ia menjawab, ia berbalik ke pekerja lain, berteriak keras. Semua orang lihat ini dan jadikan contoh, anak baru pun harus bekerja dengan benar. Kalau tidak, cari makan di tempat lain. Tawa cekikikan terdengar dari sekelompok pekerja yang berdiri di dekat situ. Seorang pemuda bernama Toan yang mengejeknya kemarin angkat bicara, benar-benar amatiran. Lihat, baru bekerja sudah mau menangis. Beberapa orang lain juga tampak senang, tertawa melihat kecanggungan Deng. Deng tidak mengatakan apapun, hanya membungkuk untuk mengambil kembali kantong sampah itu.
Tetapi jauh di lubuk hatinya, ia merasakan dengan jelas penghinaan dari tatapan mereka. Bukan karena ia bekerja dengan buruk, tetapi karena lingkungan yang keras ini telah membuat mereka terbiasa menyalahkan dan mengejek orang lain. Sudahlah, jangan mempersulit dia lagi. Suara Pak Nam terdengar, lembut tetapi tegas. Ia mendekat, meletakkan tangannya di baut Trende, lalu membungkuk untuk membantu mengangkat kantong sampah itu ke gerobak. "Kamu semangat, nanti juga akan terbiasa," katanya, matanya penuh pengertian. Nam memberikan Deng sebotol air minum, menyuruhnya untuk beristirahat sejenak. "Saya juga pernah seperti kamu ketika baru masuk ke sini. Pekerjaan ini tidak mudah, tetapi jika kamu tekun, kamu akan melewatinya." Deng duduk di pinggir jalan, merasakan setiap tetes air sejuk mengalir di tenggorokannya, tetapi di dalam kepalanya, kata-kata Nam terus bergema. "Tidak mudah, tetapi jika kamu tekun." Ia mulai mengerti mengapa pekerja seperti Nam bisa bertahan di lingkungan ini. Mereka tidak hanya berjuang dengan kerasnya pekerjaan, tetapi juga harus menghadapi penghinaan, tekanan dari atasan dan rekan kerja. Saat pagi hari semakin berlalu, Trendeng merasakan dengan jelas tubuhnya didorong hingga batasnya. Tangannya mulai perih karena gesekan dengan gagang sapu. Punggungnya sakit karena terus membungkuk. Bau sampah membuatnya ingin muntah setiap kali bernapas. Tetapi semua itu tidak membuatnya heran seperti tatapan acuh tak acuh dari orang-orang di sekitarnya. Ia menyadari bahwa penderitaan terbesar para pekerja di sini bukan hanya pekerjaan yang berat, tetapi juga kenyataan bahwa mereka tidak dihargai. Teriakan Ibu Heng, tawa mengejek Toan, kebisuan pasrah Bu Hoa, semuanya menciptakan lingkaran yang tidak ada yang berani memecahkannya. Pada awal sore, ketika semua orang kembali ke tempat pengumpulan sampah, Deng tidak sengaja mendengar Ibu Heng berbicara dengan Toan. "Ingat, jangan berteman dengan anak baru. Biarkan mereka berjuang sendiri. Semakin cepat mereka menyerah semakin baik. Berkurang satu berarti menghemat gaji." Kalimat itu membuat Deeng tertegun. Ternyata, penghinaan dan tekanan di sini bukan hanya kebiasaan, tetapi juga bagian dari cara Ibu Hang mengelola. Ia mengepalkan tangannya, merasakan lebih jelas tujuannya, bukan hanya untuk mencari tahu, tetapi juga untuk melakukan sesuatu untuk mengubah kehidupan orang-orang ini. Hari sudah benar-benar gelap ketika Trenden menyelesaikan shift terakhirnya hari itu. Jalan yang ditugaskan kepadanya bersih, hanya ada beberapa orang yang lewat dengan tergesa-gesa. Lampu jalan yang kuning menerangi bayangannya dan gerobak sampah yang kosong. Mendorong gerobak kembali ke tempat pengumpulan, tubuhnya lelah tetapi pikirannya masih sibuk dengan pemikiran tentang Ibu Heng. Teriakan, tatapan menghina, dan cara ia menjalankan pekerjaannya telah menimbulkan banyak kecurigaan dalam dirinya. Ia baru saja mendorong gerobak ke tempat pengumpulan ketika tiba-tiba ia mendengar suara percakapan di sudut tersembunyi di dekat ruang kerja Ibu Heng. Itu adalah suaranya, dingin dan tegas, berdialog dengan seorang pria, mungkin asistennya. "Bulan ini potong lagi 20% gaji pekerja," katanya. Tanpa ragu sedikit pun, bilang saja perusahaan sedang mengalami kesulitan. Kalau mereka pintar, silakan menuntut. Tapi para pekerja ini, siapa yang berani? TND Eng berhenti, jantungnya berdetak kencang. Kedua tangannya mencengkeram gerobak sampah untuk menjaga ketenangannya. Ia menahan napas, mendengarkan setiap kata yang diucapkan Ibu Hang selanjutnya. Pria asisten itu bertanya lagi dengan suara agak ragu, "Tapi Bu, bagaimana jika pekerja protes serentak? Mereka juga bisa memberikan tekanan." Ibu Hang tertawa mengejek, memotong. "Protes? Jangan khawatir, ancam saja akan dipecat. Mereka pasti takut. Mereka ini punya nyali untuk memberontak."
Atau lebih suka hidup dari hari ke hari dengan pekerjaan yang menyedihkan ini? Trendeng merasakan kemarahan yang meluap di dalam hatinya. Ia mengepalkan tangannya, berusaha menahan amarah agar tidak langsung menerjang saat itu juga. Ia tahu, hanya mengandalkan kata-kata ini tidak cukup. Jika ingin mengungkap kebenaran, ia membutuhkan bukti konkret. Ibu Heng dan asistennya melanjutkan diskusi. Uang yang dipotong, transfer ke rekening lama seperti biasa. Tenang saja, tidak akan ada yang tahu, katanya dengan suara puas. Kalimat itu seperti pisau yang menusuk langsung ke hati Trendeng. Ia berdiri terpaku dalam kegelapan, membiarkan percakapan kelam ini terukir dalam ingatannya. Malam itu, ketika kembali ke kamar kontrakan kecil yang disewanya sementara, Deng duduk diam di samping meja. Ponsel di tangannya dihidupkan. Layar menampilkan aplikasi perekam suara. Ia diam-diam menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bersiap sebelumnya untuk merekam percakapan tadi. Mulai besok, aku harus lebih siap, pikirnya, matanya bersinar penuh tekad. Hari-hari berikutnya, setiap kali Ibu Heng muncul, Trendeng selalu menyimpan ponselnya di saku baju. Mode perekam suara diaktifkan. Ia mulai memperhatikan setiap detail kecil, dari cara ia meneriaki pekerja hingga percakapan rahasia dengan asistennya. Suatu kali, ia berpura-pura sedang membersihkan gerobak sampah di dekat ruang Ibu Heng untuk menguping. Ibu Heng tanpa curiga terus mengarahkan tindakan penipuan. Bonus tahun ini, tahan semuanya. Mereka ini bekerja lebih banyak juga tidak kelihatan. Janjikan saja akan dibagikan nanti. Lihat saja siapa yang berani menuntut. Trending diam-diam merekam. Hatinya semakin mendidih. Ia melihat dengan jelas gambaran lengkap tentang bagaimana Ibu meraup keuntungan dari pekerja, mengubah uang hasil keringat dan air mata mereka menjadi keuntungan pribadi. Di lain waktu, Deng menyadari sesuatu yang penting. Bu Hoa, pekerja yang lebih tua di tim, bertanya kepada Ibu Heng tentang uang lembur yang belum diterimanya. Alih-alih menjelaskan, ia berteriak, "Tidak ada. Siapa bilang kamu kurang jam kerja? Uang lembur tidak semua orang dapat." Bu Hoa terdiam, matanya sedih, diam-diam berbalik. Trendeng mengerti bahwa dengan sikap dan kekuasaan Ibu Heng, tidak ada yang berani membela hak-hak mereka. Di dalam hatinya sekarang ada api yang tidak bisa dipadamkan. Setiap rekaman suara, setiap gambar yang ia kumpulkan menjadi potongan-potongan untuk mengungkap kebenaran. Ia tidak akan bisa terus berbuat semena-mena. Deng bergumam. Ia tahu bahwa pekerjaan rahasia ini tidak hanya untuk mengembalikan keadilan bagi para pekerja, tetapi juga untuk melindungi nilai-nilai yang ia bangun ketika mendirikan perusahaan. Perjalanan pencarian keadilan baru saja dimulai. Siang hari di musim panas, sinar matahari seolah mencurahkan api ke tempat pengumpulan sampah. Udara pengap dan gerah membuat semua orang lelah. Trendeng duduk di bawah pohon tua, di mana naungan adalah satu-satunya hal yang dapat membantunya menghindari panas yang menyengat. Di sampingnya, Pak Nam juga baru saja duduk, menghela napas setelah bekerja tanpa henti di pagi hari. Di tangan Pak Nam ada kotak makan plastik tua, tutup kotak tergores karena sudah lama digunakan. Ia membukanya. Di dalamnya hanya ada nasi putih dan beberapa potong daging berlemak. "Makanlah, jangan sungkan," kata Pak Nam, mengulurkan kotak makan ke arah Deng. Tetapi nada suaranya tidak bisa menyembunyikan rasa canggungnya. Deng menggelengkan kepalanya, tersenyum canggung. "Bapak makan saja,
Saya masih kenyang, katanya, meskipun perutnya keroncongan. Nam menatapnya, lalu mengangkat sumpit mengambil sepotong daging berlemak dan memasukkannya ke dalam mulut, mengunyah perlahan. Setelah beberapa menit hening, ia mulai bercerita. Matanya menerawang jauh ke depan. Saya sudah bekerja di bidang ini selama lebih dari 10 tahun. Ketika saya mulai, putri saya masih kecil, baru berusia 4 tahun. Istri saya meninggal lebih awal. Saya menjadi ayah sekaligus ibu, mengurusnya dengan susah payah. Saat itu, saya pikir hanya dengan bekerja keras, pasti akan cukup untuk hidup dan memberinya pendidikan yang layak. Nam berhenti, suaranya tercekat. Ia menundukkan wajahnya, seolah ingin menyembunyikan mata lelahnya. Tapi hidup tidak seperti yang diharapkan. Gaji rendah, bekerja berapapun tidak cukup. Biaya sekolah, biaya makan, biaya rumah, semuanya menumpuk di pundak saya. Anak itu pintar sekali, tapi bulan ini gaji dipotong. Saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa lagi. Trendeng terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Pria di depannya kurus, lebih tua dari usianya, tangan yang kasar karena bekerja keras memikul beban seluruh keluarga. Pekerja lain, Bu Hoa, mendengar cerita itu dan duduk di dekatnya, menghela napas. Siapa di antara kita yang tidak seperti itu, Pak Nam? Gaji sedikit, dipotong terus-menerus, bekerja keras dari pagi sampai malam, tapi tidak pernah merasa cukup. Ibu Heng selalu mencari-cari kesalahan, mengancam akan memecat. Kami ingin melawan, tapi tidak ada yang berani. Ia punya backing yang kuat. Suara Bu Hoa diikuti oleh cerita dari yang lain. Seorang pemuda menceritakan bahwa ia baru saja dipotong gajinya karena alasan keterlambatan meskipun ia telah bekerja keras. Seorang pekerja wanita yang lebih tua lainnya berbagi bahwa Ibu Heng selalu mencari alasan untuk memotong bonus. Setiap kali hanya beberapa puluh ribu, tetapi jika dijumlahkan, gajinya dipotong tanpa alasan yang jelas sepanjang bulan. Suasana menjadi berat. Cerita tentang ketidakadilan, tentang mimpi yang belum selesai, dan juga ketakutan yang tersembunyi terus berlanjut. Deeng memandang satu persatu, melihat di mata mereka kepasrahan yang sudah berlangsung terlalu lama. Kami tidak ingin hidup seperti ini selamanya, kata Bu Hoa, suaranya seperti tercekat. Tapi berjuang untuk apa? Ia punya orang yang mendukungnya, sedangkan kami tidak ada yang membela. Trendeng menundukkan wajahnya, mengepalkan tangannya. Ia merasakan kepedihan yang mendalam, bukan hanya karena apa yang baru saja didengarnya, tetapi juga karena ketidakberdayaan yang harus ditanggung orang-orang ini. Siang itu, ketika semua orang kembali bekerja, Trendeng tetap duduk di bawah pohon, matanya menerawang jauh. Ia memikirkan hari-hari awal ketika ia mendirikan perusahaan. Ketika ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menciptakan lingkungan kerja yang adil dan manusiawi. Tetapi sekarang, kenyataan yang ia saksikan justru sebaliknya. Bukan hanya surat pengaduan, pikirnya dalam hati. Ini adalah seluruh sistem yang salah, penderitaan yang berkepanjangan yang tidak bisa kuabaikan. Di dalam hatinya, tekad untuk menemukan keadilan semakin kuat. Ia tahu apa yang harus ia lakukan untuk mengubah kehidupan orang-orang yang tertindas ini. Dan ia juga tahu bahwa jalan di depan tidak akan mudah. Sore itu, ketika matahari mulai terbenam, suasana di tempat pengumpulan sampah masih berat. Trendeng seperti biasa, bekerja dengan tekun. Tetapi kali ini, ia merasa tidak tenang. Ponsel di saku bajunya masih diam-diam merekam setiap kata.
setiap tindakan yang dilakukan Ibu Heng kepada para pekerja. Ia tahu bahwa hanya dengan satu kesalahan kecil, semua usahanya selama ini bisa hancur. Sementara itu, seorang pekerja muda dipanggil oleh Ibu Heng karena menjatuhkan kantong sampah ke jalan. Teriakannya bergema di seluruh area. "Kamu pikir kamu sedang apa? Sampah itu kalau tidak dibersihkan, seluruh tim akan dipotong gajinya. Kamu mau seluruh tim membencimu?" Pemuda itu menundukkan kepalanya. Wajahnya merah padam karena malu, berusaha memungut kembali setiap potongan sampah yang jatuh. Ibu Hang tidak berhenti, terus berteriak. Matanya dingin seolah ingin menguasai semangat pemuda itu. Trendeng berdiri tidak jauh dari sana, matanya penuh ketidaksetujuan. Ia memutuskan untuk mengeluarkan ponselnya dan merekam. Kamera rahasia itu merekam adegan Ibu Heng menunjuk dan memarahi. Wajahnya yang angkuh sangat kontras dengan sosok kecil dan gemetar pemuda itu. Tetapi ia tidak menyangka bahwa tindakannya akan ketahuan. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Ia mendekatinya. Sepatu hak tingginya mengetuk keras di tanah, membuat suasana menjadi tegang. Trendeng segera menyembunyikan ponselnya di belakang punggung, berusaha tetap tenang. Saya hanya ingin membuktikan bahwa saya bekerja keras. Saya pikir merekam sedikit untuk belajar cara kerja semua orang." Ibu Heng menyipitkan matanya. Kecurigaan tampak jelas di wajahnya. "Belajar? Kamu pikir saya percaya kamu? Anak baru seperti kamu mau mengelabui saya? Kamu mau dipecatkan? Baiklah. Saya akan memberimu alasan yang tepat untuk dipecat." Malam itu, ketika semua orang telah menyelesaikan pekerjaan dan bersiap untuk meninggalkan tempat pengumpulan, Ibu Hang memerintahkan Trendeng untuk bekerja lembur. Ia akan membersihkan tempat pembuangan sampah besar di pinggiran kota, tempat yang terkenal dengan bau busuk dan volume pekerjaan yang sangat besar. "Kamu bekerja sendiri, tidak perlu bantuan orang lain." Deng mendengarnya dan hatinya terasa berat. Ia tahu ini adalah cara ia ingin membalas dendam, memaksanya untuk berhenti bekerja. Tetapi ia hanya tersenyum tipis, mengangguk setuju. Ketika sampai di sana, bau busuk yang menyengat langsung menusuk hidungnya, membuatnya ingin muntah. Tumpukan sampah setinggi gunung, kantong-kantong sampah yang robek memperlihatkan segala macam isi yang menjijikkan di dalamnya. Angin kencang semakin membuat bau menyebar kemana-mana. Deng mengenakan sarung tangan, memulai pekerjaannya. Setiap kantong sampah yang berat ditariknya, diletakkan di atas gerobak. Setiap kali membungkuk, punggungnya terasa sakit. Keringat mengalir deras di wajahnya. Tangannya sakit karena harus mengangkat kantong sampah yang berat, tetapi ia tidak berhenti. Malam itu, ketika selesai, Deng hampir kehabisan tenaga. Ia duduk di tanah. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Seragamnya kotor oleh debu. Tetapi melihat tumpukan sampah yang sudah dibersihkan, ia tersenyum tipis. Deng tahu bahwa ini bukan hanya ujian ketahanan, tetapi juga ujian terakhir untuk membuktikan tekadnya. Ia menyeka keringatnya, matanya bersinar dalam kegelapan. Semuanya akan segera berakhir, pikirnya dalam hati. Di kejauhan, Ibu Hang berdiri di atas mobil, memandang Deng dengan puas. Tetapi ia tidak tahu bahwa malam ini Trendeng telah menyiapkan bukti yang cukup untuk mengungkap kebenaran. Gelombang di dalam hati Deng terus meningkat, menunggu hari untuk menyapu bersih semua kesalahan Ibu Heng. Pagi itu, ruang rapat besar perusahaan penuh sesak. Semua staf manajemen, termasuk Ibu Heng dan kepala departemen lainnya, serta banyak pekerja hadir. Suasana tegang menyelimuti.
Karena rapat mendadak ini diumumkan tadi malam, tidak ada yang tahu isinya. Ibu Ha duduk di barisan depan, bersedekap, matanya yang puas melirik para pekerja yang sedang berbisik-bisik. Ia yakin bahwa ia masih memegang kendali seperti biasa. Tetapi tanpa sadar, ia merasa sedikit gugup ketika teringat pekerja baru. Trendeng, sejak ia muncul, ia merasa ada yang tidak beres. Suara sepatu kulit yang berderap di lantai membuat seluruh ruangan hening. Semua mata tertuju ke pintu, tempat Trendeng masuk dengan setelan jas hitam yang rapi. Postur tubuhnya yang tinggi, wajahnya yang serius berbeda jauh dengan citra pekerja sederhana sebelumnya. Ibu Heng tertegun. Matanya membelalak kaget. Ketua. Ia tergagap, suaranya bergetar. Trendeng berhenti di tengah ruangan, matanya menyapu setiap orang. "Ya, saya adalah ketua," katanya. Suaranya rendah tetapi penuh wibawa. Tanpa memberi Ibu Hang kesempatan untuk bereaksi, ia melanjutkan. "Selama seminggu terakhir, saya telah bekerja sebagai pekerja di bawah kepemimpinan Anda. Dan apa yang saya saksikan benar-benar membuat saya kecewa." Ia naik ke podium presentasi, di mana proyektor sudah disiapkan. Ia mengeluarkan hard drive dari tasnya, menghubungkannya ke proyektor. Layar besar di belakangnya menyala, mulai memutar rekaman suara dan video yang telah ia kumpulkan. Gambar Ibu Heng berteriak, menunjuk ke pekerja. Kata-kata kejam bergema di seluruh ruang rapat. "Bulan ini potong lagi 20% gaji. Kalau mereka mengeluh, ancam saja akan dipecat. Bonus, tahan semuanya. Mereka ini bekerja lebih banyak juga tidak akan lebih baik." Selanjutnya adalah video yang memperlihatkan Ibu Ha Ngem berdiri di samping asistennya, dengan santai mendiskusikan cara mentransfer uang yang digelapkan ke rekening pribadi. Seluruh ruangan sunyi senyap, hanya suara puas Ibu Heng yang bergema melalui speaker. Wajah Ibu Hang kempucat, keringat mulai membasahi dahinya. Tidak seperti itu. Ini salah paham. Ia tergagap, berusaha berdiri untuk menjelaskan. Tetapi kata-katanya tidak lagi berarti. Seorang pekerja yang lebih tua berdiri dari barisan belakang, suaranya tercekat. Ia telah melakukan itu selama bertahun-tahun. Kami tidak berani bicara karena takut dipecat. Segera setelah itu, pekerja lain juga berdiri serempak. Pak Nam, Bu Hoa, dan banyak lainnya mulai menceritakan saat-saat mereka dipotong gajinya tanpa alasan yang jelas, malam-malam lembur yang tidak dibayar, ancaman ketika mereka mencoba angkat bicara. Ruang rapat menjadi kacau. Tuduhan terdengar dari mana-mana, bertubi-tubi seperti tsunami. Trendeng mengangkat tangannya untuk menenangkan semua orang. Semuanya sudah jelas, katanya. Suaranya rendah tetapi penuh wibawa. Tindakan penggelapan, penyalahgunaan kekuasaan oleh Ibu Heng tidak hanya melanggar etika, tetapi juga melanggar hukum dan peraturan perusahaan. Ia berbalik ke arah Ibu Heng, matanya dingin. "Saya nyatakan, Anda dipecat segera dan akan bertanggung jawab di hadapan hukum. Departemen Hukum Perusahaan akan bekerja dengan Anda setelah rapat ini." Ibu Ha Ngeng seolah pingsan. Kakinya gemetar, tidak bisa lagi berdiri tegak. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong menatap Trendeng, seolah tidak percaya bahwa pekerja yang ia hina adalah orang yang menghancurkan kariernya. Tepuk tangan meledak dari para pekerja. Mereka tidak hanya bertepuk tangan karena Ibu Ha terbongkar, tetapi juga karena harapan baru yang muncul bahwa keadilan masih ada.
Trendeng membungkuk, mengakhiri rapat. Hatinya terasa lebih ringan dari sebelumnya. Tetapi ia tahu ini hanyalah awal dari perubahan yang ingin ia lakukan. Ia berdiri di tengah kerumunan pekerja. Matanya dipenuhi rasa terima kasih dan kepercayaan. 3 hari setelah pemecatan Ibu Hang, Trendeng berdiri di atas podium kecil di area tempat berkumpulnya para pekerja. Di depannya ada ratusan pekerja, wajah-wajah yang masih lelah tetapi bersinar dengan harapan. Di bawah sinar matahari pagi yang lembut, suasana hari ini berbeda. Tidak ada lagi beban, suram seperti sebelumnya, tetapi digantikan oleh kedamaian dan harapan. Trendeng berdeham, memulai rapat dengan suara yang hangat tetapi tegas. Saya berdiri di sini hari ini, bukan hanya sebagai ketua perusahaan, tetapi juga sebagai rekan seperjuangan kalian. Selama seminggu terakhir, saya telah mengalami pekerjaan kalian, menyaksikan kesulitan, ketidakadilan yang harus kalian tanggung. Dan saya berjanji bahwa semuanya akan berubah mulai hari ini. Seluruh hadirin bersorak. Suara bisik-bisik bercampur dengan keheranan. Kata-katanya seperti angin sejuk yang bertiup melalui jiwa-jiwa yang telah mengeras karena kekejaman. Trendeng mengangkat tangannya. Layar besar di belakangnya menyala, menampilkan perubahan konkret yang telah ia rencanakan. Pertama, katanya, menunjuk ke layar. Kami akan menaikkan gaji pokok sebesar 20% untuk memastikan kalian memiliki penghasilan yang cukup untuk menghidupi keluarga. Kedua, bonus akhir tahun akan dihitung secara transparan dan penuh. Ketiga, semua pemotongan tidak masuk akal yang telah kalian alami selama ini akan dikembalikan segera dalam bulan ini. Kerumunan terdiam sejenak, lalu meledak dalam tepuk tangan yang meriah. Suara-suara keras terdengar dari barisan belakang. Terima kasih Pak Ketua. Ketika tepuk tangan mereda, Trendeng melanjutkan. Matanya melembut ketika melihat ke arah Pak Nam, pekerja yang telah dekat dengannya selama ia bekerja sebagai anak baru. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Nam. Katanya dengan suara penuh emosi. Anda bukan hanya pekerja yang berdedikasi, tetapi juga seorang ayah yang hebat. Perusahaan akan memberikan bantuan keuangan agar putri Anda, Mi, dapat melanjutkan pendidikannya hingga dewasa. Kami yakin ia akan memiliki masa depan yang cerah. Pak Nam mendengarnya. Wajah lelahnya menunjukkan keterkejutan, lalu matanya berkaca-kaca. Ia berdiri, membungkuk dalam-dalam di depan Trendeng. Suaranya tercekat. Terima kasih telah memberikan kami secercah cahaya. Berkat Anda, hidup saya dan putri saya telah berubah. Trendeng turun dari podium, menghampiri dan menjabat tangan Pak Nam. Tangan kasar pekerja itu menyentuh tangan tegas sang ketua. Seperti janji bahwa perubahan ini tidak akan berhenti pada kata-kata. Di sekitarnya, para pekerja mulai bertepuk tangan. Tawa gembira terdengar di mana-mana. Seorang pekerja wanita yang lebih tua berkata dengan lantang, "Sekarang kami tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan." Yang lain berseru, "Kami percaya pada Anda." Suasana saat itu seperti hari perayaan, tetapi di dalam hati Trendeng, ia tahu ini hanyalah awal. Ia berdiri di tengah kerumunan pekerja. Matanya dipenuhi rasa terima kasih dan kepercayaan. Ketika rapat berakhir, matahari sudah tinggi. Cahaya hangat menyelimuti area tempat berkumpul. Trendeng berdiri diam di tengah kerumunan, melihat para pekerja yang sedang tertawa, saling bertukar pandang gembira. Pak Nam berdiri di samping putrinya Mi. Matanya bersinar terang ketika mendengar ayahnya menceritakan tentang perubahan besar yang baru saja diumumkan. Deng menghela napas, senyum tipis muncul di bibirnya. Ia mengerti bahwa perjalanan ini
tidak hanya membantu mengubah kehidupan para pekerja, tetapi juga mengubah dirinya sendiri. Hari-hari hidup sebagai pekerja telah membantunya memahami nilai empati, kasih sayang, dan keadilan. Gambar terakhir, sinar matahari menyinari tren dan para pekerja yang berdiri di sekitarnya. Itu adalah simbol dari awal yang baru, masa depan di mana setiap orang dihormati dan hidup sesuai dengan kerja keras mereka. Kisah hari ini bukan hanya perjalanan seorang ketua yang menemukan keadilan bagi para pekerja, tetapi juga pengingat bahwa dalam hidup, empati dan kasih sayang dapat mengubah segalanya. Para pekerja yang pendiam di sekitar kita, mereka tidak hanya membutuhkan pekerjaan, tetapi juga membutuhkan rasa hormat dan perhatian. Mari kita bersama-sama membangun masyarakat yang adil, di mana setiap usaha dihargai dan setiap orang dapat hidup dengan layak. Jika Anda menyukai cerita yang bermakna dan penuh emosi seperti ini, silakan berlangganan saluran Ngunsang hari ini. Jangan lupa untuk menekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video apapun. Kami berkomitmen untuk menghadirkan cerita yang menginspirasi, menyentuh hati Anda. Mari kita sebarkan cahaya kebaikan dan harapan kepada semua orang.